Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita.
Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online GBI Taman Modern. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Khususnya untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Taman Modern. Semoga berkat Tuhan terus menyertai Bapak, Ibu, dan kita semua. Dalam Mazmur 23 ayat 4 ada tertulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Inilah keyakinan teguh yang harus terus kita pegang. Khususnya hari-hari ini, supaya kita terus memiliki sukacita. Dan bukannya api kita padam, malah kita menjadi terang
bagi orang di sekitar kita. Mari kita mengikuti ibadah hari ini sampai selesai. Dan biarlah kita boleh menerima berkat Tuhan dan merasakan hadirat-Nya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kalau pada kesempatan kali ini, Kau masih memberikan kasih karunia anugerah-Mu yang luar biasa kepada kami semua, sehingga kami masih bisa mendengar firman-Mu. Berkati kami dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini dapat menjadi berkat untuk hidup kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Saudara hari ini bersuka cita, amin saudara. Saudara percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kita, amin. Tepuk tangan saudara. Nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Namanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang Dia kekal, Bapa yang kekal. gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Amin saudara. Namanya Tuhanku menara yang katakan kota benteng, Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Serukan gunung batu keselamatan. Keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Dia yang termulia saudara, termulia di bumi di surga. Lambaikan tangan kita saudara, puji Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Dia nama di atas segala nama saudara. Tuhan yang telah membebaskan kita, amin. Nama di atas segala nama. Katakan nama yang membebaskan kita. Membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya.
bersuka cita saudara hari ini, amin. Amin. Tak terukur kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Yes, Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Perkara ajaib dan dahsyat kami rasakan bersama-Mu Tuhan. Engkau dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan lagu ini saudara. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Hanya Kau yang layak dipuji dan disembah dengan segenap hati kami ya Tuhan. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hati. Hanya Dia yang layak terima pujian kita saudara. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan dengan segenap jiwa. Segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan. Dengan segenap jiwa ragaku. Yes, haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan saudara. Naikkan rasa syukur-Mu. Sama-sama sembah Tuhan. Syukur buat kasih-Mu ya. Dalam hidup kami. Engkau dahsyat besar. Kami perlu Kau Tuhan. Kau terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan.
Kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Haleluya. Engkau setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yes, amin. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kau selalu berjalan bersama dengan kami. Melewati lembah kelam apapun, Dia selalu bersama dengan kita, saudara. Mari sama-sama katakan, Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, dengan apa kami balas? Apakah ku balas
saudara nyanyikan lagu ini. Segala kebaikan-Mu, Amin, yes Lord. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Yes Tuhan. Ku bersyukur Sekali lagi katakan saudara, dengan apa akan ku balas? dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa akan ku balas? Kan ku balas, ya sampai segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Dengan apa kami balas ya Tuhan? Hatiku Segenap hati kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa? Ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kembali di hadapan-Mu. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu kembali diberkati dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Tuhan, tema firman Tuhan kita saat ini adalah makna penampakan Yesus. Makna penampakan Yesus. Kita baca dulu dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6 berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, Alkitab mencatat Bapak Ibu Tuhan bahwa Yesus setelah bangkit dari kematian, Dia menampakkan diri. Dikatakan dalam ayat yang kita baca, Dia menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid, dan bahkan kepada 500 saudara sekaligus. Yesus menampakkan diri. Nah, pertanyaannya, apa makna penampakan Yesus bagi kita orang yang percaya kepadanya?
Ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita baca kembali firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kisah 1 ayat yang ketiga. Berkata demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Makna penampakan Yesus yang pertama yaitu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Di sini dikatakan ia membuktikan bahwa ia hidup. Ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan, makna penampakan Yesus yang pertama membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Nah, berita kebangkitan Tuhan Yesus merupakan suatu berita yang menggemparkan. Karena ada beberapa teori yang coba menggagalkan tentang kebangkitan Yesus. Jadi Bapak Tuhan, ada beberapa teori yang coba menggagalkan tentang kebangkitan Yesus. Bahkan ada banyak juga sanggahan-sanggahan bahwa Yesus dikatakan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang hidup. Nah, hari ini kita melihat ada beberapa teori yang berusaha untuk menggagalkan tentang kebangkitan Yesus. Teori yang pertama mengatakan Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid Yesus. Mayatnya dicuri oleh para murid. Dan kita tahu di Alkitab ini adalah dusta mahkamah agama. Jadi saat itu ada dusta mahkamah agama yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri. Bayangkan Bapak Ibu, saat itu sudah terjadi yang namanya dusta mahkamah agama. Yang kedua, teori yang kedua mengatakan Yesus tidak bangkit. Itu hanya halusinasi para murid. Jadi karena para murid merindukan gurunya itu hidup, maka mereka jadi terbawa oleh halusinasi. Bayangkan Bapak Ibu, ini teori-teori yang berusaha untuk menggagalkan tentang kebangkitan Yesus. Kemudian ada teori yang lain juga mengatakan begini. Teori yang berikut berkata begini Bapak Ibu, Yesus tidak bangkit saat Yesus dalam keadaan sekarat. Yesus diganti oleh seorang bernama Yudas. Kalau Yudas yang menggantikan Yesus Bapak Ibu, berarti percuma kita nyanyikan rayakan Yesus rayakan. Tapi lagunya berubah jadi lagu begini Bapak Ibu. Hey Jude, don't let me down. Berubah lagunya. Lalu ada teori lagi yang mengatakan Yesus tidak bangkit karena Yesus hanya sebatas mati suri. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang mati suri dari Jumat petang menjelang sore sampai Minggu pagi. Ini tidak masuk akal. Tapi inilah kenyataan teori-teori yang berusaha untuk menggagalkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur ada seorang profesor bernama Profesor Michael L. Licona. Profesor Michael L. Licona. Dia seorang yang meneliti Bapak Ibu tentang peristiwa kebangkitan Yesus dari mati sampai dia bangkit. Tapi dia teliti dari sisi histori, dari sisi sejarah. Dia teliti Bapak Ibu, bertahun-tahun dia teliti mengenai peristiwa kematian Yesus sampai pada kebangkitannya. Dan akhirnya dia membuat satu kesimpulan bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang bangkit, yang hidup. Bapak Ibu Tuhan, peristiwa ini Bapak Ibu membuat dia jadi percaya kepada Yesus. Dulu dia adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus.
Tapi karena peristiwa penelitiannya ini membuat dia akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dari sisi histori dan sejarah benar-benar membuktikan Yesus mati, tapi dia bangkit pada hari 3 dan membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup. Kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Karena Yesus hidup, maka iman percaya kita tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu, kita nggak sia-sia menjadi pengikut Yesus. Kita tidak sia-sia melayani Yesus. Kita tidak sia-sia berbuat sesuatu untuk Yesus. Kenapa? Karena kita punya Yesus, Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati, tapi dia bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur karena Yesus hidup itulah, maka dia juga dapat menolong di dalam permasalahan hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari-hari mungkin kita sedang terus bergumul dengan permasalahan kita. Mungkin kita masih bergumul dengan masalah COVID-19. Sampai hari ini kita masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tapi kita percaya Bapak Ibu Tuhan, melalui peristiwa kebangkitan Yesus kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang hidup sanggup untuk menolong masalah hidup kita, termasuk mengatasi masalah COVID-19. Dan kita percaya dia pasti akan menolong kita, karena ada Tuhan yang hidup yang sanggup berbuat sesuatu atas hidup kita. Yang kedua, apa makna penampakan Yesus yang kedua? Kita baca lagi Bapak Ibu dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 45. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 45 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ya, ini membuktikan bahwa apa yang tertulis tentang Yesus harus digenapi. Membuktikan bahwa apa yang tertulis tentang Yesus harus digenapi. Jadi hal ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab, firman-Nya ini digenapi. Firman-Nya ini digenapi. Jadi Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa firman yang tertulis yang kita miliki di dalam Alkitab, kita percaya firman-Nya itu digenapi buat kita orang yang percaya kepadanya. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, di sini dibutuhkan hati yang beriman, dibutuhkan hati yang percaya. Untuk apa? Menikmati penggenapan janji-janji Tuhan atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu dapat kesempatan satu kali kita pergi ke Israel, dapat berkat kita bisa ke Israel, pasti kita akan dibawa ke Mesir dulu, ya. Mesir, Israel, Yordan. Ada juga yang dari Yordan, Israel, Mesir. Nah, di Mesir kita pasti dibawa ke tempat namanya gereja sampah. Karena pemukiman, lokasinya ada di pemukiman orang-orang yang mengerjakan sampah, yang disebut dengan nama gereja sampah. Nah, di situ ada satu bukit namanya Bukit Mukatam. Ada Bukit Mukatam. Nah, dulu kala ada sekelompok orang percaya, orang Kristen. Mereka betul-betul hidup di dalam Tuhan. Satu kali ada sekelompok orang datang. Ya, mereka datang dan mereka adalah orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan. Lalu mereka berkata sama orang-orang Kristen saat itu, saya menemukan di dalam kitab suci kamu, katanya kitab sucinya orang Kristen, ada perkataan begini, jika kamu
memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung, tercampaklah ke laut. Nah, sekarang di depan kamu ada gunung. Saya kasih kamu waktu 3 hari. Kalau gunung itu tidak pindah, kamu semuanya akan mati dibantai. Waduh, Bapak Ibu Tuhan. Orang-orang percaya, orang Kristen saat itu, mereka jadi ketakutan. Karena mereka sedang diancam oleh orang-orang yang belum mengenal Yesus, tidak mengenal Yesus. Karena mereka adalah orang-orang yang berpuasa saat itu. Lalu mereka mengadakan 2 puasa. Mereka berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Hari pertama tidak jadi apa-apa. Hari kedua tidak jadi apa-apa. Tapi hari ketiga, Bapak Ibu, tiba-tiba Tuhan membuat gempa bumi. Sehingga bukit gunung di depan mereka itu bergeser, Bapak Ibu, berpindah. Ketika orang-orang itu melihat kejadian itu, akhirnya mereka semuanya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita melihat, Ibu Bapak Saudara Tuhan, bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu dapat digenapi dengan syarat kita harus memiliki iman, kita harus memiliki kepercayaan yang sungguh bahwa firman Allah itu dapat digenapi buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Meskipun Bapak Ibu, kita kadang-kala diperhadapkan dengan situasi yang mustahil. Apa benar ya Tuhan masih bisa sanggup menolong saya? Apa benar Tuhan masih bisa menolong saya? Bapak Ibu Tuhan, di sini dibutuhkan hati yang beriman. Sekali di sini butuh hati yang percaya. Untuk apa? Untuk bisa menikmati penggenapan firman Allah dalam hidup kita. Jadi, mari Bapak Ibu Tuhan, kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan bahwa firman Allah itu dapat digenapi buat hidup kita, orang yang mau percaya kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir, apa makna penampakan Yesus bagi kita orang percaya? Yang ketiga, Bapak Ibu, kita baca lagi satu ayat. Lukas 24 ayat 36 sampai 40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku. Dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Ayat 40, Bapak bisa kata. Ayat 40, sambil kata demikian, Ia memperlihatkan tangan kakinya kepada mereka. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, makna penampakan Yesus yang ketiga adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Maha hadir. Kita sering mendengar istilah omnipresent. Omnipresent artinya Tuhan maha hadir. Nah, keadaan Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh tempat. Buktinya Bapak Ibu, saat itu meskipun mereka sedang dalam keadaan di suatu ruangan tertutup, tiba-tiba Yesus hadir. Dia menampakkan diri. Jadi keadaan Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh tempat, oleh waktu. Misalkan kalau kita lagi ibadah, Bapak Ibu, ibadah sama-sama jamnya. Di Jakarta misalkan jam 10 kita ibadah, tetapi di luar kota pun jam 10. Itu meskipun jaraknya jauh, tetapi Dia tetap maha hadir. Jadi keadaan itu tidak dapat dibatasi oleh tempat tadi, dan juga oleh jarak, termasuk oleh waktu, Bapak Ibu. Mungkin ada waktu-waktu yang berbeda. Di Indonesia saja ada waktu perbedaan. Ya, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, bahkan di luar negeri ada perbedaan waktu. Tetapi keadaan Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi oleh hal tersebut, baik oleh tempat, oleh jarak, oleh waktu. Kenapa? Sebab Dia Tuhan maha hadir. Dia omnipresent.
Dia maha hadir dalam hidup kita. Beda dengan setan atau hantu. Dia tidak maha hadir. Dia hanya memiliki wilayah teritorial, tetapi dia tidak maha hadir. Tapi kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup. Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Bapak Tuhan. Dan Alkitab mencatat kehadiran Tuhan itu mendatangkan apa? Mendatangkan damai sejahtera sukacita buat hidup kita. Tadi Alkitab berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika Yesus hadir, kita bisa menampakkan, bisa atau menikmati apa? Damai sejahtera dari Tuhan. Jadi Bapak Tuhan, kehadiran Yesus itu bisa mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Mungkin hari-hari ini hati kita sedang galau, ya, karena begitu banyak masalah, tekanan dalam hidup, sehingga hilang damai sejahtera sukacita dalam hidup kita. Tapi ketika Yesus hadir dalam hidup kita, maka kehadiran itu mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Untuk itu Bapak Tuhan, undang Yesus untuk hadir. Karena ketika dia hadir, dia bisa mendatangkan damai sejahtera buat kita yang membutuhkannya. Tidak itu saja, karena Yesus bisa mendatangkan apa? Mendatangkan mujizat. Nah, kita mencatat di mana ada Yesus, ada mujizat terjadi. Kalau kita lihat Bapak Ibu Tuhan, peristiwa di Kana, perkawinan di Kana, Tuhan Yesus ketika hadir, dia merubah air jadi anggur. Bayangkan Bapak Ibu, kehadiran Yesus itu bertanda mujizat. Nah, hari ini pun apa menjadi pergumulan hidup kita? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, bisa mendatangkan mujizat. Mujizat di dalam pekerjaan, mujizat dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam apapun, dalam pelayanan. Mujizat tetap bisa terjadi buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Dengan syarat kita menghadirkan Tuhan. Ketika Tuhan hadir, maka ada mujizat bisa terjadi buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan juga tidak hanya mujizat, tapi yang membawa kelepasan. Orang yang terikat bisa dilepaskan, termasuk terikat oleh dosa, terikat oleh kuasa gelap dan sebagainya. Satu kali Bapak Ibu, dalam satu ibadah, ketika orang lagi sedang memuji menyembah Tuhan, ada seorang hadir tiba-tiba jatuh. Dia jatuh berat. Kita bingung kenapa dia jatuh. Ternyata Bapak Ibu, orang itu masih terikat oleh kuasa gelap. Rupanya kuasa gelap itu gak tahan ketika mereka mengalami atau melihat kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah tersebut. Akhirnya orang itu dilepaskan saat itu. Di sini kita bisa melihat kehadiran Tuhan bisa melepaskan ikatan-ikatan yang membelenggu hidup kita. Oh, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha hadir. Untuk itu Bapak Tuhan, pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari kita memulai sesuatu, kita undang dia hadir untuk memimpin kita, untuk dia menyertai kita. Dan kita percaya Bapak Ibu Tuhan, ketika Tuhan hadir, dia bisa menolong kita, dia bisa memberikan damai sejahtera, dia bisa memberikan mujizat, dia bisa memberikan kelepasan bagi hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang menerima firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, meteraikan benih firman-Mu saat ini Tuhan. Hamba sudah mengucapkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus meteraikan dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang firman-Nya dikenapi. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang maha hadir. Untuk itu hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan tahu segala pergumulan hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap pergumulan masalah apapun, baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah anak mereka. Tuhan yang buka jalan buat hidup mereka. Lindungi kami semua Tuhan dari virus corona, dari virus apapun, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami sudah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah nama Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku